melaksanakan ta'lim. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih mencurahkan pada kita umur panjang dan semoga berkah umur kita ini. Karena memang sebaik-baik umur atau sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik perbuatannya. Artinya umur panjang yang berkah itu umur yang diisi dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Rasul mengatakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Semakin panjang umur, semakin soleh, semakin baik perbuatan. Bahkan dikuatkan dengan hadis yang lain, khiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian, man atwala a'maron, itu yang paling panjang umurnya. Tapi juga wa ahsana a'malan, tapi juga yang paling baik amalnya. Sama tadi ya. Jadi khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik perbuatan. Sebaliknya, man, ya, barang siapa yang sejelek-jelek manusia, wasyarun nas, sejelek-jelek manusia, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya dan juga jelek perbuatan. Itu kebalikannya sekalian. Jadi orang yang baik itu, sebaik-baik manusia itu, kata Rasul, yang panjang umurnya tapi baik perbuatan. Sejelek-jelek manusia itu yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan agama. Memang banyak sekali hadis-hadis dan ayat Al-Quran juga yang menyatakan manusia terbaik. Hadis satu ya, yang pertama orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Ada lain hadis yang lain, ya, Rasul bersabda, ya, khiyarukum min ummati, khiyaru ummati, sebaik-baik umatku kata Rasul, alladzina yashhaduna la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang mengucapkan atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Artinya orang yang beriman. Sebaik-baik manusia orang yang beriman, yang mengisi hidupnya dengan iman. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Apabila dia berbuat baik, dia senang. Jadi itu orang yang baik. Jadi orang yang baik itu atau orang yang terbaik bahkan ya, apabila dia berbuat baik, senang hati, senang jiwanya, ya, merasa lapang dadanya. Wa idza asau istaghfaru, dan apabila dia berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, maka dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Ini sabda Rasul tentang manusia terbaik. Manusia terbaik itu adalah kata Rasul, ya, orang yang memelihara imannya kepada Allah, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan apabila dia berbuat baik, maka dia merasa senang dengan perbuatan baiknya itu. Alhamdulillah kita hari ini bisa sholat subuh berjamaah. Senang hatinya ya dengan sholat subuh.
Alhamdulillah tadi sebelum masuk masjid bisa infak ya. Nah, itu senang hatinya. Tapi kalau setelah berbuat baik dia merasa menyesal, nah itu akan hilang kebaikan kita. Aduh hanjaka tadinya diasupkan 100.000 ke koropak gitu. Itu menyesali tidak boleh ya. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, kemudian merasa senang, itu namanya orang yang terbaik. Jadi Rasul mengatakan, ya, khiyaru ummati alladzina yashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah kata Rasul. Ya. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru. Apabila dia berbuat baik, dia merasa senang, dan apabila dia berbuat dosa, berbuat buruk, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bapak sekalian, jangan pernah kita putus untuk memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, al-istighfar. Karena memang ya sebaik-baik zikir itu selain la ilaha illallah adalah istighfar. Jadi ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Tidak terus itu Al-Qur'an ya, surah Muhammad. Tapi ada hadis yang lain bahwa sebaik-baik zikir juga adalah istighfar, memohon ampun kepada, dan kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah jika berbuat buruk, jika berbuat keliru, jika berbuat dosa, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah. Kalau berbuat dosa memohon ampun, istighfar. Kalau berbuat salah pada manusia, meminta maaf. Jadi jangan sampai ya, kita ini putus untuk istighfar kepada Allah, agar Allah senantiasa menghapuskan, mensucikan, membersihkan dosa-dosa kita. Dan juga kita tidak boleh juga merasa sungkan untuk meminta maaf kepada sesama, agar juga dosa adami kita bersih, sekalian. Bersih. Jadi ada dosa-dosa kemanusiaan lah. Nah, ini kan yang susah itu ya, untuk menghilangkan dosa kemanusiaan. Ya. Itu susah. Kalau kepada Allah, Allah kan Ghafur. Apa Pak? Allah Ghafur. Allah juga Ghaffar. Allah Al-Afu. Itu banyak tuh. Ya. Nama-nama bagi Allah kan Ghafur, ya, Ghaffar, dan Al-Afu. Ya, pemaaf, pengampun itu Allah. Tapi kalau manusia kan ya kadang-kadang susah juga ya. Maka kita sebagai orang beriman tidak boleh sungkan meminta maaf dan tidak boleh pelit memaafkan. Ini dua-duanya harus. Ya. Nggak boleh sungkan meminta maaf atas segala kesalahan. Ya, segala mungkin tindak tanduk kita, ucap kata kita, apabila ada hal yang merusak hubungan kemanusiaan. Meminta maaf saja. Dan jika ada orang minta maaf, jangan sampai kita pelit untuk memaafkan orang tersebut. Itu tuntunan agama kepada kita. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasul tadi, adalah orang apabila berbuat baik, dia senang dengan perbuatan baiknya. Dan apabila dia berbuat salah, dia cepat memohon ampun kepada Allah. Kemudian ada hadis yang lain tentang manusia terbaik. Ini udah mau toharoh sebenarnya ya. Tapi tadi dimulai dengan manusia terbaik ya. Jadi ini minggu depan kayaknya. Jadi sekali aja nih, manusia terbaik Pak ya. Jadi ada beberapa hadis tentang manusia terbaik. Jadi mudah-mudahan kita jadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Jadi pertama apa Pak? Ciri karakter manusia terbaik itu apa tadi? Orang yang panjang umurnya, baik berbuat. Nah, seperti Bapak-Bapak ini, alhamdulillah kita semuanya panjang umur. Tapi insya Allah baik perbuatan kita. Diisi umur kita dengan sholat berjamaah, diisi umur kita dengan talim-talim, diisi umur kita dengan silaturahim. Nah ini kan baik namanya. Ya, jangan sampai umur kita itu panjang, tapi esina itu maksiat kabeh itu. Naudzubillah ya.
panjang umurnya, tapi isinya nggak bermanfaat, lagau. Nah, itu juga kan tidak boleh. Tapi kalau orang yang beriman itu insya Allah panjang umur, tapi baik perbuatan. Yang kedua tadi apa? Menjaga iman kan, dan dia berasa senang kalau berbuat baik dan cepat memohon ampun kalau berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, orang yang terbaik itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti kita alhamdulillah juga kita selalu belajar Al-Quran kan. Ayat-ayatnya kita dengar, ayat-ayatnya kita pahami, ayat-ayatnya kita kaji. Betul Pak ya? Dan kita amalkan. Nah, tinggal satu lagi, mendakwahkan, mengajarkan. Walaupun satu ayat. Jadi memang membaca, memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan, mendakwahkan. Nah, itulah sikap kita pada Al-Quran sekalian. Maka sebaik-baik manusia kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan serta mengajar Al-Quran. Itu hadis Rasulullah. Khairukum, sebaik-baik engkau kata Rasul, man ta'allama Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran itu kepada umat manusia. Itu yang ketiga. Jadi karakter yang ketiga, manusia terbaik itu yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan. Dan tidak mesti harus nunggu dulu banyak. Ya, yang kita ketahui, walaupun kita tahu satu ayat, nah itu sampaikan aja. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ya apa yang aku sampaikan padamu kepada siapa saja, walaupun satu ayat. Apalagi kalau kita banyak tahu beberapa ayat. Nah, itu harus kita mendakwahkan, menyampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis Rasul mengatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang terus aktif untuk melakukan kajian-kajian. Apa? Kajian-kajian. Ta'lim. Muzakarah. Kalau dalam bahasa kita pengajian. Itu juga orang yang terbaik menurut pandangan agama. Kalau tadi ya, kita diperintahkan Rasul untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, karena akan itu ada sesuatu yang sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita sekalian. Ada petunjuk apa? Petunjuk hudan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 185, ya, syahru ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sama kan? Itu kan hudan. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ini kembali pada Al-Quran sedikit ya. Karena Quran sebagai petunjuk kita ya, agar selamat, menunjuki kita agar bahagia. Quran sebagai pedoman hidup kita agar itu teratur, terarah, tenang, damai, tentram, indah. Nah, itu Al-Quran sekali. Agar hati kita tenang, jiwa kita hidup. Karena Quran itu kan kalam yang maha hidup, kalamullah. Jika dia masuk dari relung hati kita, jiwa kita itu menjadi nutrisi kan, nutrisi hati, nutrisi jiwa, menghidupkan jiwa dan hati kita. Maka isilah hati dengan Al-Quran. Dibaca maksudnya, dibaca setiap saat. Nggak apa-apa, one day, one juz nggak apa-apa. Yang penting rutin. Yang penting istiqomah. Apa ya? Silakan. Kalau satu hari satu ayat itu peleting menanya, ya minimalisnya, ya satu hari satu ayat, ya. Walau ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Shadaqallahul azim. Kan alif lam mim hungkul. Tapi itu dapat pahala. Udah 30 pahalanya itu. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Nah, Bapak sekalian, maka itu petunjuk hudan. Ya, surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 185. Kalau ayat 2-nya untuk orang yang bertakwa, 185 untuk semua manusia. Ada lagi dalam surah Al-Isra kan ayat 9 itu kan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini petunjuk ke jalan yang lurus. Apa? Petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Qur'an ada petunjuk. Yahdi, menunjuki lillati hiya aqwa. Ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Makanya lanjutkannya wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabiro. Al-Isra ayat 9 dibaca ya. Surah nomor 17 ayatnya 9. Al-Isra. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah menunjuki engkau, menuntunmu ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan dan memberi kabar gembira. Jadi Allah memberi kabar gembira pada orang-orang yang beriman pada Al-Quran, beriman kepada agama Allah, dan mengamalkan dengan amal-amal soleh. Bagi mereka adalah pahala yang besar, Bapak rahimakum. Itu tentang Al-Quran. Bahkan dalam surah Yunus, surah Yunus ayat 57. Kalau saya baca Yunus, ingat Pak Yunus juga ya. Sama kita Pak itu ya. Alhamdulillah ini namanya Adam Al-Quran Pak Yunus ya. Surah apa tadi? Surah Yunus ayat 57 itu kan. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itu surah Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat yang terbaik. Bapak rahimakumullah, tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita ingin dinasihati oleh Allah setiap saat, baca Al-Qur'an agar hidup hati kita, hidup jiwa kita. Nah, pada menghidupkan, ya, yang memberikan cahaya. Nawwiru qulubakum, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan berkumandangnya ayat Al-Quran di rumah. Ini Bapak rahimakumullah, maka Quran nasihat yang terbaik dari Allah, syifa apa Pak? Wa syifaul lima fis sudur. Obat hati, tombo hati. Kan kita sering mendengar tuh. Ada lagu ya. Tombo hati iku limo perkorone gitu. Itu enggak Pak Budi? Bahasa Jawa lagi ya. Ya. Apa itu? Obat hati itu ada 5 perkaranya. Di antaranya apa tadi? Membaca Al-Qur'an sekali. Syifa lima fis sudur. Jadi syifa itu obat yang bersifat maknawi ya, bukan fisikly. Itu syifa digunakan. Kalau obat fisik namanya dawa. Apa Pak? Dawa. Ada dawa, ada syifa gitu kan. Makanya ada ungkapan berobatlah engkau, kata Rasul. Setiap penyakit ada obatnya, begitu. Tadawu fa inna kulla dain dawaun. Dain penyakit, dawa obat. Ini obat fisik Pak sekali. Ya, obat fisik. Jadi kalau kita sakit kepala, datanya kemana? Ke dokter ya. Dokter umum kali ya. Nah, kemarin saya ke dokter gigi ya. Dokter gigi. Dokter gigi ini. Ternyata gigi sudah banyak ini ya. Banyak karangnya. Ya, jadi kalau sakit gigi ya ke dokter gigi. Itu kan namanya daun, itu apa ya? Penyakit. Dawa apa? Itu obat. Tapi kalau syifa, apa syifa itu? Obat juga, tapi obat hati ya, itu syifa. Yang sifatnya ya psikis lah gitu ya, yang sifatnya non fisik. Nah, itu Al-Qur'an, Pak. Jadi Quran itu obat bersifat manawi, Pak ya. Bukan fisik ya, bukan fisik, tapi maknawi, hati.
obat hati. Makanya jangan sampai sakit perut bakar Quran diminum airnya, jangan. Itu keliru itu. Ada orang yang sakit perut dibakar Al-Quran diinum China atau tambah gering. Nah, itu bisa dibaca, dipahami dan diamal. Baik sekalian, kembali ke bahasan tadi, ini jadi nomor 4 tadi ya. Nomor 4 itu sebaik-baik manusia orang yang punya giro untuk ta'lim, mendalami agama Allah. Dalam satu hadis dikatakan, man yuridillah bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan seorang hamba. Jadi kalau Allah ingin hamba itu baik, maka diberikan kepada mereka pemahaman agama yang baik. Bapak sekalian, dan memahami agama tidak bisa dicapai dengan angan-angan. Untuk paham agama tidak bisa dengan lamunan. Di imah ngalamun, sugan we, kurang bisa memahami agama dengan baik. Tidak bisa. Bagaimana akan memahami dengan baik kalau dia tidak pernah mengkaji kajian-kajian, melakukan taklim, pengajian. Itu caranya. Ya, jadi cara untuk kita memahami agama dengan baik harus rajin mencari ilmu, gitu. Rajin melakukan kajian, taklim. Karena sebaik-baik ya manusia, kata Allah, yang Allah berikan pemahaman agama yang baik. Man yudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, maka Allah akan berikan pada hamba tersebut pemahaman agama yang baik. Makanya ada sebuah ungkapan di dalam ya kata mutiara bahasa Arab, laukana nurul ilmi yudroku bil muna, makana yabqa fil bariyati jahil ijhad wala taksal wala takun gofilan fanadamatul uqba limayyatakasa. Seandainya cahaya ilmu itu dapat dicapai dengan angan-angan, dengan lamunan, maka tentu tidak ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Betul nggak, Pak? Pinter sadayana, banyak. Namun ilmu itu, pemahaman agama hanya bisa dicapai dengan angan-angan, dengan lamunan, maka tentu semua orang akan menjadi ahli, menjadi pinter, menjadi berilmu. Kecuali memang ada juga kalau kehendaki namanya ilmu laduni. Apa? Ilmu laduni. Tapi kan nggak mungkin. Ngalamun di imah sugan we menang ilmu laduni. Belum tentu juga. Jadi sunatullahnya itu Mas sekalian, kalau ingin memahami agama dengan baik harus rajin ngaji. Dan dalam ngaji tidak ada istilah terlambat. Ya, nggak ada. Jadi era nggak sekolot ngaji ya. Justru harus kebalikannya. Tambah semangat. Mungkin dulu waktu kita sibuk di muda kan, ya tidak sempat ngaji, ya sekarang lah saatnya. Terus ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam agama saya pernah sering mengatakan ini kan, nah sekali keutamaan mengaji itu ya, banyak keutamaan mengaji. Di antaranya surah Al-Mujadalah ayat 11 itu ya. Surah apa Pak? Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang selalu aktif dalam kajian-kajian, dalam ta'lim, dalam seminar-seminar, diskusi-diskusi muzakarah keagamaan, sehingga dia memahami dengan baik, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Maka sebaik-baik manusia itu orang yang apa tadi? Memahami agama dengan baik. Karena kalau orang itu memahami dengan baik agamanya, maka dia akan dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Orang yang terbaik itu menurut agama, orang yang bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Ini ada hadis yang sering kita dengar juga.
khairun nas anfa'uhum linas. Betul Pak ya? Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya. Jadi Islam itu melarang kita menjadi orang yang anania, Pak. Apa tuh? Egois ya. Apa Pak? Egois. Mementingkan diri sendiri. Ya. Nggak peduli pada sesama itu nggak boleh. Makanya surah Al-Maidah ayat 2 itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita diperintahkan untuk saling ya menolong, tolong menolong, senasib sepenanggungan, punya kepedulian, punya empati. Karena dalam konsep manusia itu kan kita ini makhluk sosial. Ya. Anas, dulu saya sering juga mengatakan tentang konsep manusia dalam Quran kan. Tentang ada kata bashar, ingat Pak ya? Ada kata insan, ada kata abdun, ada kata al-khalifah, ada kata bani Adam, ada kata Anas. Itu nama-nama manusia semua itu. Masing-masing punya makna itu. Ketika Allah sebut kata bashar, apa maknanya? Ketika lu ketemu kata Bani Adam, apa namanya? Kalau lalu diulang deh, aduh, gimana? Enggeus kamari sama. Tapi ada pohon berarti. Untuk diulang pohon Pak. Diulang deh kayak waduh. Tapi ini penting juga itu diketahui. Jadi ada kata Anas. Nah ini selalu ya, nggak usah yang lain ya. Karena udah disampaikan berkali-kali ya. Anas itu adalah makhluk sosial. Kenapa Allah sebut manusia dengan kata Anas? Selain Khalifah, Abdun, selain Bashar, selain insan. Karena Anas ini menunjukkan bahwa manusia makhluk apa Pak? Makhluk sosial. Makhluk interaktif. Makhluk komunikatif. Karena dia makhluk sosial, fitrahnya itu sosial, maka Allah suruh syariat dengan dimensi itu juga. Kan sholat berjamaah. Kenapa kita disuruh sholat berjamaah? Itu kebutuhan gitu. Kebutuhan fitrah manusia sebagai Anas tadi. Sebagaimana kenapa Allah suruh kita makan? Karena kita ini bashar gitu kira-kira. Kenapa Allah suruh kita ngaji? Itu insan gitu loh. Makanya ngaji seumur hidup. Menjadi insan. Kenapa kita sujud, ruku, ibadah? Karena kita abdun, hamba Allah. Makhluk spiritual gitu. Makhluk intelektual kalau ngaji. Makhluk sosial. Nah itu berjamaah. Nah karena kita makhluk sosial, kita harus punya hubungan yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang baik dengan istri kita. Hubungan yang baik dengan anak, keluarga kita. Hubungan yang baik dengan tetangga kita. Hubungan yang baik dengan masyarakat kita. Hubungan baik dengan terhadap apa? Ya, bahkan kepada flora dan fauna Pak ya, lingkungan kita. Ini kan makanya ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Betul Pak? Kenapa demikian? Karena kita adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial, kita harus melakukan tugas-tugas kemanusiaan dengan baik. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Pak. Ini puncak ya. Puncak misi kemanusiaan kita ini kan bagaimana membangun sinergitas. Membangun apa tadi? Satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kemanusiaan. Ya. Silih asah, silih asih, silih asuh cek orang Sunda gitu Pak ya. Betul Pak ya? Apa Pak? Asah, asih, asuh. Apa tuh asah Pak artinya? Apa ya? Mengajari ya. Asih, menyayangi. Asuh? Ah iya itu. Kadang-kadang kita disebut tapi pohon artinya tidak ada. Pokoknya gitu dah ya. Asa, asih, asuh ya. Jadi pahami tapi susah dinarasikan. Nah, itu kenapa? Itu betul itu, moto itu bagus. Ya, itu pengejawantahan dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang interaktif. Makanya digunakan kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kan digunakan kata aneh dengan Tuhan. Bahwa kita ini makhluk interaksi dengan Allah yang harus kita jaga setiap hari. Ya, melalui mekanisme tadi ruku, sujud, zikir, doa,
baca Quran, munajat. Ada lagi surah Al-Hujurat ayat 13 tadi kan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum bin zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atau digunakan kata anak. Karena manusia itu diciptakan dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, golongan-golongan. Untuk apa? Saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling asah-asih asuh, ya, saling sinergi, menguatkan, saling support, ya, saling empati, ya, saling senasib penanggungan. Itu lita'arufun. Itu puncak misi hidup ini di muka bumi diantaranya. Untuk membangun sinergitas. Membangun apa? Persahabatan. Membangun persaudaraan. Ini manusia. Digunakan kata anak tadi Pak ya. Nah maka untuk itu tadi Rasul mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kita punya kelebihan harta, manfaatkan harta kita. Kita bagi orang-orang yang mungkin tidak beruntung di segi harta Pak ya. Fakir miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yatim yang miskin, apalagi Pak, jompo-jompo ya yang lemah barang secara ekonomi, kita punya harta, berbagi, ya dengan keluarga demikian pula. Kalau kita punya ilmu, gitu kan, berbagi. Jangan sampai orang kaya itu membiarkan orang miskin, kan nggak boleh. Ya harus saling memperhatikan. Itu kan tadi asih asuh tadi, kaya pada yang miskin. Jangan sampai orang yang berilmu membiarkan ya masyarakat yang tidak berilmu. Harus kita memberikan manfaat dengan ilmu barangkali. Tenaga, ada mungkin orang harta nggak butuh, ilmu juga nggak butuh, dia butuh tenaga. Kita punya ya beri tenaga. Atau ada orang perlu nasihat, ya Pak ya, perlu nasihat. Berikan nasihat kita. Kalau kita punya pemikiran, pendapat-pendapat. Sehingga apa yang kita miliki bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita miliki berupa karunia dari Allah. Jangan hanya kita yang menikmati sendiri, gitu kan? Tapi bagaimana apa yang kita miliki, orang juga bisa menikmati. Ini sesuai dengan tadi pesan Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bapak sekalian, mari kita jadikan diri kita atau sediakan diri kita untuk memberikan manfaat. Apa yang kita terima dari Allah berupa kelebihan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Ilmu, tenaga, apalagi Pak, harta. Kalau nggak punya semuanya, paling tidak hati lah ya. Mendoakan apa? Mendoakan. Nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih mungkin pendapat, nggak bisa ngasih tenaga karena emang ya di imah we wala kaya atau doa apa doakan apa Pak doakan ya jangan ya dulu waktu ada yang curhat Ustadz tanya nih saya dari panitia ini nih ada minta proposal ke si Akfulan dia malah disemangati lain malah dicarakan harus berak ngora curhat ya. Bukan di sini Pak, bukan ngora curhat ya. Ya panitia apalah gitu ya. Di suatu tempat biasa budak ngora kan apa Pak? Semangat Pak ya, muter ya. Ada yang mereh henteu cenah. Mereh henteu ya. Nasihat henteu malah ngambek-ngambek gitu. Nah, udah sabar aja itu perjuangan namanya ya, enggak apa-apa. Mungkin dia lagi banyak masalah ya. Doakan aja gitu kan. Bapak sekalian jadi khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Itu yang nomor berapa tadi Pak ya? Nomor 4. Nomor 5 ya. Nomor 6 ada hadis yang lain tentang manusia yang terbaik. Sebaik-baik manusia, ini ada ya, 3 lah cukup ya sampai jam 6 ya. 3 lagi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang baik pada keluarganya. Khiyarukum
Khiyarukum, ya, sebaik-baik dari engkau adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Begitu hadis Nabi. Ya. Sebaik-baik engkau adalah orang yang paling baik sikapnya pada keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarga. Nah, itu kata Rasul begitu. Jadi kalau suami ya baik ke istri itu ya. Istri pun baik ke suami. Kalau kita orang tua baik ke anak. Begitu sebaliknya maksudnya. Apa bukti baik ke istri suami? Dulu pernah tuh saya sampaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan arijalu qawwamuna ala nisa, Anisan ya, ayat 34 itu. Ibnu Katsir menjelaskan dengan satu hadis. Apa? Seorang suami hendaklah dia makan, memberi makan pada istrinya apa yang dia makan. Ini begitu. Jadi berilah makan istrimu kata Rasul apa yang kau makan. Artinya hadil. Apa Pak? Jadi kalau suami itu makannya enak-enak, demikian pula istri. Jangan sampai suami egois, nggak boleh tuh Pak. Di luar kita makan enak, traktir teman-teman, di imah pelit kata majikan, itu nggak boleh tuh.
nanti datang ya Bapak, saya sesuai janji membayar kembali itu ya apa nggak usah risau mana aja pentingan percaya berikan keluar. Nah, tapi yang terbaik